Melewati jalan rusak kesan-kesan. Sopir mobil dinas presiden tentu bukan sembarangan orang, lantaran berkaitan dengan kenyamanan serta keamanan pemimpin negara. Ya, sopir mobil dinas ini bertugas membawa presiden ke tempat-tempat yang memang akan dituju, seperti kunjungan ke daerah atau ke tempat pertemuan khusus. Maka dari itu tak heran jika sopir mobil dinas presiden mesti sosok yang memiliki pengalaman. Sopir presiden bukanlah dari kalangan masyarakat biasa atau sipil. Umumnya, sopir mobil dinas presiden adalah anggota pasukan pengaman presiden alias Pas Pampres, yaitu gabungan dari TNI AD, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Di sisi lain, dalam kesehariannya, sopir presiden mengemudikan mobil presiden Benz S600 Guard. Mobil ini konon dapat memberikan perlindungan menyeluruh dengan tingkat proteksi level VR10. Sertifikat VR10 yang ada pada mobil ini membuatnya akan memberikan perlindungan maksimal sebagai kendaraan berstatus non-militer. Zulkarnain, salah satu sopir mobil dinas presiden, sempat membeberkan pengalamannya ketika menjadi sopir dan membawa orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Ia menceritakan bahwa menjadi sopir presiden tidaklah mudah, sebab ia menyopiri orang nomor 1 di Indonesia. Berikut ini adalah kisah yang diceritakan oleh Zulkarnain, sopir Pak Jokowi sekarang, dan cerita kebiasaan Pak Jokowi saat di mobil oleh mantan sopirnya Pak Sulyadi. Mulai Januari 2020, Jokowi resmi menggunakan mobil sedan mewah terbaru. Mercedes-Benz S600 Guard ini siap mendampingi perjalanan Jokowi selama periode keduanya hingga tahun 2024. Tentunya bukan hal mudah untuk menjadi sopir Presiden Jokowi, selain mengandalkan kemampuan menjaga keamanan, tapi juga menggunakan kendaraan. Mercedes-Benz ikut andil bersama pihak istana dalam merekrut tenaga ahli melalui pelatihan-pelatihan berkala. Selain mengajarkan fungsi kendaraan, pengoperasian serta segala fiturnya yang setiap tahunnya pasti ada tambahan teknologi baru. Zulkarnain, pengemudi mobil RI1, menceritakan kisahnya tentang sosok Presiden Jokowi. Banyak cerita selama membawa orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Pengalaman seru saya selama membawa Bapak Presiden, perjalanan jauh. Tantangannya luar biasa. Karena perjalanan jauh kita itu harus butuh konsentrasi. Karena kalau tidak konsentrasi kita rawan. Karena yang dibutuhkan untuk Bapak Presiden itu kan nyaman dan keamanan. Semasa Presiden Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo, sehari-hari dia hampir selalu bertemu Pak Sulyadi. Waktu itu, Pak Sulyadi merupakan sopir Presiden Jokowi. Pria asal Malang itu selalu berada di depan kemudi mengantar Jokowi kemanapun perginya. Selama menjadi sopir Jokowi, Pak Sulyadi dikenal penyabar. Kemanapun Jokowi pergi, dia selalu siap mengantar. Segala kebutuhan Jokowi ia siapkan sebelum mengantar, seperti roti, pisang rebus, kacang rebus, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, di dalam mobil, Pak Sulyadi selalu siap sedia menyiapkan musik favorit Pak Jokowi. Selama menjalani pekerjaan itulah ia memiliki pengalaman berkesan bersama Jokowi. Persiapannya roti, pisang godok, terus kacang godok. Pulang dari Semarang, kan Bapak tidur. Udah sampai rumah, ora tangi-tangi aku sama ajudan ini. Wis suwe to, Pak? Kan ngomah sauntawis, Pak. Tunggal jam enten. Ora gelem gugah. Nah, Bapak kadose saya sanget tok aku ngoten. Dadi kula kalih ajudan niku
saya enten jero mobil nunggu bapak wungu bangun tak tangine pake. Bagi Pak Sulyadi, Jokowi merupakan orang yang sederhana dan tidak pernah macam-macam. Walau sudah jadi presiden, sikap Jokowi terhadap Pak Sulyadi tidak pernah berubah. Tak mengenal derajat, bahkan Jokowi tak segan membantu Pak Sulyadi apabila dia ditimpa kesulitan. Saat masih SMP hingga lulus kuliah, Jokowi tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Tirtoyoso, Kota Solo. Rumah itu menjadi saksi bisu kehidupan Jokowi saat muda. Seiring berjalannya waktu, Jokowi tinggal berpindah-pindah tempat, mulai dari saat ia menjadi wali kota Solo hingga akhirnya jadi presiden Indonesia. Karena itulah kemudian Jokowi mewarisi rumahnya tersebut kepada Pak Sulyadi. Dengan begitu Pak Sulyadi bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah tersebut. Maka tak heran bagi Pak Sulyadi, Jokowi merupakan sosok yang penting dalam perjalanan hidupnya. Mengenai rumah di Tirtoyoso, karena rumah yang di Gilingan, yang pinggir kali itu kena gusur, sehingga mau tidak mau harus cari rumah. Ya alhamdulillah dapatnya itu di Tirtoyoso itu. Kalau isi rumahnya setahu saya hanya ada kulkas sama meja makan satu tok. Televisi hitam putih, kecil, 24 in itu. Pak Suli waktu itu ngontrak nggak tahu di mana, akhirnya dikasih tempat yang layak, ya bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Pak Joko itu sangat mulia sekali. Kemudian cerita unik lainnya, Jokowi disebut pernah mendorong mobil yang mogok. Saat itu Sulyadi sedang membawa Jokowi dan Iriana keliling kota Solo. Tetapi mobilnya mogok terkena banjir. Jokowi saat itu mau mendorong mobilnya dan membiarkan sopir dan istrinya di dalam mobil. Waktu banjir Solo itu kan kula kali bapak ibu keliling njayataken lampun mubeng neten dangu-dangu pas badhe munggah tanggul nika mobil langsung mogok ke bapak enten inggil kemawon Pak daleme kang dorong ora Pak Suli wae saya nang jero karo ibu tak doronge ngoten. Adapun selama menjadi sopir Jokowi, Sulyadi mengaku tidak pernah dimarahinya. Ia bersyukur saat ini Jokowi telah menjadi presiden. Menurutnya, Jokowi tidak pernah berubah kepada keluarganya walaupun telah menjadi presiden. Kula nika selama ngladosi bapak niku mboten nate dukan. Kula nika nggih seneng bapak dados presiden. Nek kula nggih pokoke remen lah, mboten neka-neka. Bapaknya mboten berubah kok kalih kula.